Day in My Life edisi pergi ke kajian Ustadz Hanan Ataki. Halo guys, pagi ini aku mau pergi kajian sama adik aku, kajian Ustadz Hanan. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku mau kajian sama Ustadz Hanan, sama adik aku. Ini kita mau ngampiri Tante Nisa sama Tante Mira dulu guys. Masya Allah, setelah sekian lama aku pengen kajian sama Ustadz Hanan, akhirnya hari ini di bulan puasa, hari yang ke-8, aku bisa kajian sama adik aku di Hotel Tentrem. See you Ustadz Hanan. Ya karang nek keserutu kae iki kena nganu kae iki kena ngene iki lho kebentur kae nek biru lebab. Salim Mbah. Ya, hati ya. Angkat. Yo. Hati. Jogja. Ya kana-kana Ya. ngaji. Ngaji. Eh, Ngalem aku ya. Yali yali, ya lali, ya lali, ya yali. Dua, tiga. Guys, ini kita udah sampai di sini. Ketiga. Antri aja, antri yang ada. Circulation. Insya Allah dapat di depan.
Jebakan bombing ya. Ya. Nanti malam itu malam. Kamu kan 2 kali hari ini. Ini pagi nanti malam itu. Nah kalau yang malam temanya pastinya beda banget ya. Yaitu jebakan love bombing ya. Ya. Kalau pakai ojek online berapa di sini? Ataki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gelap, semakin larut semakin dingin, semakin larut semakin hening, semakin larut semakin melelahkan. Maka keadaan zaman fitnah di zaman kita sekarang menurut Nabi itu tuh kayak potongan-potongan malam. Dari satu generasi ke generasi berikutnya keadaannya semakin lebih berat. Mungkin dulu orang tua kita di generasi X ada ujian di zaman mereka. Lalu di generasi saya, generasi milenial, ada ujian juga di zaman mereka. Lalu generasi Kak Buni, generasi Gen Z. Ya, Kak Buni ya? Alpha. Ternyata Alpha. Adik Buni ya? Jadi di zaman kalian, generasi Gen Z atau generasi yang sekarang sedang dijalani adalah generasi yang ujian fitnahnya lebih berat. Nanti adik kalian atau mungkin anak kalian, anak saya juga Gen Alpha, maka fitnahnya lebih berat. Jadi nggak ada yang lebih ringan daripada sebelumnya. Saya milenial nggak lebih ringan daripada orang tua saya X. Anak saya Gen Z dan anak saya Gen Alpha nggak lebih ringan daripada bapaknya Gen milenial. Itu yang disebut dengan zaman fitnah, di mana ujian, kezaliman, kebohongan, kemunafikan, kepura-puraan itu tuh menjadi merajalela di zaman kita. Dan ternyata teman-teman nggak pernah mereka mengkhianati absen misalnya, nggak pernah mereka berpura-pura ini berpura-pura itu kayak berjanji ini berjanji itu, nggak pernah. Nah kita ada di zaman yang kayak gitu, yang hari ini disebut dengan istilah love bombing. Nasihat Al-Quran, nasihat hadis agar kita nggak terjebak di dalam fenomena love bombing atau zaman fitnah. Ada 3 nasihatnya. Nasihat yang pertama, kata para ulama, jangan terburu-buru dalam membangun hubungan. Jangan terburu-buru dalam membangun hubungan. Baik hubungan kerjasama, kayak dalam bisnis gitu. Saya pernah kecewa juga karena terlalu terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Karena percaya. Pertama karena percaya. Kedua, kami laki-laki suka banget perkalian. Laki-laki itu suka perkalian. Kalau udah dikali-kali, nanti jadinya sekian-sekian. Wah, oh iya, langsung jalan. Tidak menjalani prosesnya. Salahnya saya pernah kena itu dan terus akhirnya saya insaf ya. Saya istighfarnya kenapa? Saya dosa sama Allah. Allah udah kasih syariat fikih kalau kita mau transaksi muamalah itu tuh harus ada legal. Falyaktub bainakum katibun, hendaklah ada yang mencatat di antara kalian para pencatat. Katib itu kalau sekarang tuh orang legal, bisa notaris, bisa apapun yang legal ya, diakui negara. Itu katib dalam bahasa Al-Quran. Allah SWT pernah memuji Al-Ashaj Abdul Qais. Kata Nabi, wahai Al-Ashaj, kamu punya 2 sifat yang dicintai Allah. Ternyata Al-Ashaj ini punya 2 sifat yang Allah mencintainya. Sehingga siapapun di antara kita yang pengen dicintai Allah, coba belajar 2 sifat ini. Apa sifat Al-Ashaj kata Nabi? Yang pertama Al-Hilmu, dan yang kedua Al-Anah. Al-Hilmu, Al-Anah. Apa itu Al-Hilmu? Gak gampang marah. Jadi orang yang penyabar dan gampang marah, bahasa Arabnya Al-Halim. Orang Indonesia namanya Hilmi, perempuan namanya Halimah. Kalau
Kalau laki-laki namanya Hilmi, kalau perempuan namanya Halimah. Dan Nabi Ismail terkenal dengan Nabi yang Ghulamun Halim, Nabi yang paling tidak pemarah. Saking tidak pemarahnya, dia jauh dari ayahnya, jarang ketemu ayahnya. Sekali-kali ayahnya datang mau nyembelih dia pun dia marah. Masih baik sama ayahnya, masih manggil ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku tersayang, lakukanlah perintah Allah. Masih gitu coba. Coba kalau kita dengan orang tua salah dikit langsung ayah tuh dari dulu keluar semuanya omelan kita tantrum. Ayahnya juga gitu, keluar semua dalil-dalil sakral. Dasar anak durhaka, dikit-dikit durhaka. Padahal bukan hanya anak yang bisa durhaka, orang tua juga bisa durhaka. Menurut Umar bin Khattab, dalam Islam itu orang tua juga bisa durhaka. Ustaz, kenapa jarang kita dengar ya orang tua durhaka? Karena yang ceramahnya orang tua. Coba sekali-kali ceramahnya anak, pasti keluar dalil orang tua durhaka. Karena Nabi pernah melarang orang ke masjid itu berjalan tergesa-gesa. Kata Nabi, kalau kalian ke masjid dan sudah iqamah tapi kalian masih di jalan, maka berjalanlah dengan sakinatul wiqar. Sakinah wiqar. Sakinah itu tenang, wiqar itu menjaga kehormatan. Jangan sampai gara-gara pengen dapat soft pertama, kalian lari ngangkat samu, nggak menjaga kehormatan. Makanya di Ka'bah juga tuh, saya pernah yang bukan umroh, ini mutlak, nggak berubah. Kapan kita lahir, kapan kita mati, siapa jodoh kita, berapa rezeki kita, nggak berubah. Mau kalian pakai cara halal, mau kalian pakai cara haram, korupsi, bohong, nipu, judi online, rezekinya segitu-segitu juga. Nggak berubah. Kalau ditetapkan misalnya rezeki kita 100 juta selama 60 tahun, masih tersisa 1 rupiah, kita nggak akan meninggal dulu, kita masih hidup karena jatah rezeki itu masih ada. Apa? Kalau hasilnya sama, ngapain haram? Coba kan ya, ngapain korupsi? Tapi ya korupsi apa tuh triliun? Bisa dipakai nggak? Nggak disita lagi kan? Menjadi pilihan kita. Kalau kita nggak pacaran, ta'aruf, syariat, sampai menikah, Allah terlibat dalam rumah tangga kita. Kalau nanti beda pendapat atau nyaman terjadi kecemburuan, bla bla bla, pokoknya mau dicerai, dibawa pulang ke rumah ayahnya, itu Allah tidak terlibat dalam rumah tangga itu, nggak ada keberkahan di dalamnya. Kalau ada masalah, Allah nggak mau islah, Allah nggak mau memberikan makhraja, Allah nggak mau ngasih jalan keluar. Kenapa? Orang dari awal kalian nggak libatin aku, cara kalian terhubung itu nggak pakai cara aku, jadi kenapa sekarang harus minta tolong ke aku gitu? Jadi teman-teman jangan khawatir, bukan khawatir jadi jodoh orang lain, enggak. Maka jangan tergesa-gesa, jalanin prosesnya dengan seimbang dengan baik supaya kita tidak terjebak. Itu satu sifat al-anah, tidak tergesa-gesa dalam menjalani satu urusan. Yang kedua, buat sama orang sewajarnya aja, jangan terlalu berlebihan. Nanti berlebihan itu kayak sampai lupa kepada fitrah manusia, bahwa semua orang punya kekurangan, semua orang punya keterbatasan, semua orang punya aib, termasuk kita juga. Sampai lupa seolah-olah dia malaikat banget, saking kita percaya sama dia, kita perlakukan dia kayak malaikat, kita berikan semua yang kita punya. Berarti kan berlebihan. Harusnya ya percaya sewajarnya, mencintai sewajarnya, membenci juga sewajarnya. Kenapa? Karena semua bisa berubah. Orang yang kita percaya suatu saat bisa mengkhianati kita, orang yang benci suatu saat bisa membela kita, orang yang mencintai kita, yang kita cintai suatu saat bisa membenci kita, semuanya bisa berubah. Arti sewajarnya apa? Arti sewajarnya sisakan satu bagian untuk kecewa. Sisakan satu bagian untuk kecewa, walaupun kita nggak mengharapkan itu. Semoga bagian itu nggak pernah dipakai, tapi sisakan. Dan ruang yang kecewa itu berikan kepada Allah dengan bahasa tawakal. Sa'iyakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia menjadi orang yang kamu benci. Bencilah seseorang yang kamu benci sewajarnya. Boleh jadi suatu hari dia yang kamu benci menjadi orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa tadi arti sewajarnya? Sisakan ruang untuk Allah. Jangan full kepada manusia. Percaya full sama dia, cinta full sama dia, bergantung full sama dia. Gak boleh. Ada ruang untuk Allah, karena
itu hak Allah. Sehingga ketika ada apa-apa dengan dia, kita nggak patah banget gitu. Bergantung sama Allah dua, secara batin bergantung dengan doa, tawakal, secara zahir bergantung dengan fikih, dengan syariat, dengan akad. Sisakan itu, baru kita aman. Sedang dalam musibah, yang tadi misalnya korban love bombing, cara saya menetralisir perasaan saya biar nggak kena stroke, karena lumayan menurut saya itu lumayan musibahnya gede itu dalam bentuk angka gitu ya. Kalau kepikiran itu bisa sepanjang, bisa pusing di bagian kepala, bagian belakang kan. Mengenal Allah di sini seyakin-yakinnya kepada Allah. Dan kata Syekh Sahal At-Tustari, seorang ulama tasawuf yang terkenal dari Irak, beliau mengatakan al-yaqin was-sukun, tanda yakin itu adalah tenang. Kalau masih zalzal, masih guncang, masih ragu, masih galau, masih bingung, masih takut, masih was-was, berarti kurang yakin. Dan yakin ini bukan ilmu akidah, ilmu ma'rifah. Kalau ilmu akidah itu memahami Allah secara teori, kalau ma'rifah itu meyakini Allah di dalam hati. Jadi udah kenal banget gitu sama Allah. Saking kenalnya gak ragu lagi. Contoh, saya udah kenal banget sama asisten rumah tangga saya. Kebetulan satu desa sama istri saya di Tuban. Jadi kita tetangga, tahu keluarganya, dan udah bertahun-tahun di rumah saya. Karena saya udah kenal banget sama dia, tahu sifatnya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, pokoknya tahu banyak. Akhirnya saya percaya sama dia, yakin. Sehingga ketika saya pergi keluar kota atau luar negeri, misalnya pernah saya umroh sama istri 10 hari, 11 hari, berdua ninggalin anak-anak kecil di rumah, sakit gitu. Atau pas pulang ternyata dia ada luka, habis jatuh apa gitu. Saya nggak khawatir. Siapa itu ma'rifah? Udah kenal banget, udah percaya banget, maka hasilnya adalah tenang. Tenang nggak kita sama Allah? Tenang nggak kalau kita diurus Allah? Tenang nggak kalau kita dipilihkan oleh Allah jawaban dari doa kita? Mau yang persis seperti yang kita minta atau lebih baik dari yang kita minta? Tenang nggak kita? Nah itu yang kita perlu belajar. Nanti kalau Anda punya anak, ajarin juga itu kepada anak-anak sejak dini. Nggak usah ajarin hafalan doang. Hafalan bagus, menghafal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah gitu kan. Dari kecil dia udah hafal misalnya Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Atau hafal Asmaul Husna, Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim dan seterusnya. Gak apa-apa itu hafalan. Tapi itu bentuknya wawasan tentang Allah, belum benar-benar ma'rifah. Cara ngajarin ma'rifah gimana? Sambil ngobrol. Jadi bukan teori, ngobrol aja. Lihat apa, hubungkan ke Allah. Lihat apa, hubungkan ke Allah. Sampai mereka kenal dengan Allah. Karena sering dibicarakan. Wah Allah gini ya, wah Allah gitu ya, wah Allah gini ya, wah Allah gitu ya. Gitu. Dan itu yang dilakukan Nabi kepada Ibnu Abbas kan, sepupu beliau yang masih kecil. Jadi kayak anak beliau gitu. Ketika lagi naik kendaraan berdua, naik keledai, di jalan Nabi ngomong, ya gulam, ihfazillah, yahfazkah, ihfazillah, tajidhu tujahak, wa'lam, law anna nas ijtama'u ala an yanfa'uk, lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak, wa law anna nas ijtama'u ala an yadurruk, lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Wahai anakku, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah akan berada di sisimu. Ketahuilah, seandainya semua manusia berkumpul ingin menolong kamu, mereka tidak bisa menolong kamu kecuali dengan ketetapan Allah yang berlaku untukmu. Seandainya semua manusia berkumpul untuk mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali sesuai dengan ketetapan Allah yang berlaku atasmu. Pena telah diangkat, kertas telah kering. Takdir. Saya mengajak ya, apa yang lebih dari Ustaz A, ajarkan. Apa yang lebih dari Ustaz B, ajarkan. Tentang yang kurang atau yang nggak salah, silakan tabayun sesama Ustaz. Saya pernah dikasih surat taubat sama salah satu perempuan. Saya lebih bermain, begitu beberapa saya ditanya kenapa kasihan kalau selalu ribut dengan gara-gara masalah yang itu juga karena kalau Allah masih menjadi kebiasaan lebih tahu menjadi baik kalau kita akan masih dari itu maksudnya kenapa
Ustaz, pergerakan yang kira-kira ceramah saya sebenarnya jarang subhan-subhan tapi dituduhkan kepada saya, Ustaz Yusoma, Ustaz Hidayat, Ustaz Bahar, beberapa Ustaz-Ustaz baca aja atau dengerin aja beberapa penjelasan dari Kiai Haji Rubaidillah di TikTok itu menurut beliau bagus. Ilmiah, intinya ilmiah. Kalau nggak ilmiah kita subjektif aja jadinya. Allah. Masya Allah, barakallah. Terima kasih. اللهم لك الحمد عدد خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم
@teguhan.com. Dan buat sesi malam insya Allah akan ada sesi sholat tarawih bersama guru kita Ustadz Hanan Al-Fatihah. Akhir kata saya punya Sian. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan ya, baik perkataan perbuatan bercanda dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah guys. Lagi video. Wow, mendung. Delok kene barang coy. Ada batik-batik guys, batik-batik dari Hotel Tentrem. Video rasa ning na isofon. Ya.